Pilar masyarakat politik dan keamanan ASEAN adalah bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, serta untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan demokrasi. Kerjasama ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kerjasama politik di antara negara-negara anggota. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan meliputi Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (MLAT). MLAT merupakan perjanjian yang memungkinkan negara-negara anggota ASEAN untuk saling memberikan bantuan hukum dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan lintas batas, termasuk dalam hal ekstradisi, pengumpulan bukti, dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACC). ACT bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dalam pencegahan, penanggulangan, dan penanganan terorisme, termasuk pertukaran informasi intelijen, koordinasi tindakan bersama, dan penguatan kerangka hukum yang relevan. Pertemuan para Menteri Pertahanan, Defense Ministers Meeting (ADM). ADM merupakan forum dialog tingkat tinggi di antara para Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN dan mitra dialog, yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan melalui dialog, kerjasama, dan pembangunan kapasitas dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Negara-negara ASEAN berupaya untuk memediasi dan menyelesaikan sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dengan cara yang damai dan berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. ASEAN bekerja sama dalam pemberantasan berbagai jenis kejahatan lintas negara, termasuk terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Kerjasama di bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran, serta antara parlemen. ASEAN meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang hukum, migrasi, kekonsuleran, dan antara lembaga parlemen untuk memperkuat tata kelola politik, hukum, dan keamanan. EA adalah pilar masyarakat ekonomi ASEAN, di mana bentuk kerjasama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. 4 pilar MEA. 1. Pasar dan basis produksi tunggal. 2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. 3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dan 4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi terus berkembang. Puncaknya adalah ketika pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Istilahnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kesepakatan itu bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia, terutama dengan adanya kebangkitan ekonomi Cina, Tiongkok, dan India. Selain itu, MEA juga dibentuk untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di kawasan Asia Tenggara dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan perkembangan industri, dan mengerek pertumbuhan ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Pembentukan MEA akan membuka peluang tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN mengisi berbagai posisi di Indonesia, misalnya yang kekurangan sumber daya manusianya. Maka, kondisi ini diharapkan mendorong penduduk Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Dengan demikian,
kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi akan semakin luas dan bersaing bebas antar negara-negara ASEAN. Halo adik-adik semua, kali ini kakak akan menjelaskan terkait dengan kehidupan sosial budaya serta kerjasama yang ada di ASEAN. Selamat menyimak. Kehidupan sosial dan budaya di ASEAN sangat beragam loh, karena kekayaan tradisi, bahasa, agama, dan etnis di negara-negara anggotanya. Berikut beberapa aspek penting kehidupan sosial dan budaya di ASEAN. Yang pertama, keragaman budaya. ASEAN adalah rumah bagi beragam budaya termasuk Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan masih banyak lainnya. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain pangan, sandang, bahasa, seni, dan arsitektur. Yang kedua, makanan dan masakan. Makanan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Setiap negara memiliki masakan dan tradisi kulinernya yang unik. Budaya jajanan kaki lima sangat dinamis, dengan pasar-pasar ramai yang menawarkan beragam hidangan. Ketiga, keberagaman agama. Negara-negara ASEAN merupakan rumah bagi berbagai agama di antara lain Islam, Buddha, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Praktik keagamaan seringkali membentuk adat dan istiadat, ritual, serta festival sosial. Keempat, festival dan perayaan. ASEAN merayakan sejumlah festival dan acara budaya sepanjang tahunnya, seperti Tahun Baru Imlek, Songkran atau Tahun Baru Thailand, Waisak atau Festival Buddha, Deepavali atau Festival Cahaya Hindu, dan Hari Raya Idul Fitri untuk Muslim. Seni dan tradisi. Seni tradisional seperti tari, musik, teater, dan kerajinan sangat berkembang di negara-negara ASEAN loh. Setiap negara memiliki warisan seni uniknya sendiri, yang dilestarikan dan dirayakan melalui pertunjukan, pameran, dan acara budaya. 6. Keluarga dan komunitas. Keluarga memainkan peran sentral dalam masyarakat ASEAN dengan menekankan kuat pada kesalehan dan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Ikatan komunis juga penting, di mana komunis yang erat seringkali menyediakan jaringan dukungan sosial. 7. Bahasa dan komunikasi. ASEAN mempunyai bahasa yang beragam dengan ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah. Meskipun bahasa Inggris banyak digunakan sebagai lingua franca, banyak orang juga menggunakan bahasa atau dialek ibu mereka. Pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan sangat dihargai di negara-negara ASEAN dengan upaya untuk mempromosikan program penukaran pendidikan dan kolaborasi antar negara anggota. Pertukaran budaya dan mobilitas pelajar berkontribusi pada pemahaman dan kerjasama yang lebih besar di kawasan ini. Secara keseluruhan, kehidupan sosial budaya di ASEAN dicirikan oleh keberagaman, semangat, dan kuatnya rasa kebersamaan dan tradisi yang mengikat negara-negara anggotanya bersama-sama. Secara keseluruhan, kehidupan sosial dan budaya di ASEAN dicirikan oleh keberagaman, semangat, dan kuatnya rasa kebersamaan dan tradisi yang mengikat negara-negara anggotanya bersama-sama. Berikut ini contoh kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, menekan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, dan pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pertukaran budaya dan seni dengan Festival Film ASEAN, yaitu ASEAN International Film Festival dan Awards. Yang kelima, menandatangani kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN.
Yang keenam, menyelenggarakan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games. Sekian penjelasan dari kakak terkait dengan kehidupan sosial budaya dan kerjasama yang ada di ASEAN. Semoga membantu. See you!